Hai semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, sebelumnya kenapa sih aku menjelaskan tentang soal ini? Karena saya melakukan remedial fisika. Guru pembina saya adalah Ibu Indi. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Itu soalnya, bukan pengertian. Nah, di belakang ini itu kan ada gambar. Nah, yang aku mau mengibaratin yang sebelah kiri ini sebagai loop 1, dan itu arahnya akan sama dengan arah jarum jam. Jika dia arahnya sama dengan jarum jam, berarti dia ke kanan. Nah, yang sebelah kanan ini akan aku ibaratkan sebagai loop 2, maka dia arahnya akan aku samakan dengan nanti jalannya I. Jadi dia itu ada di sebelah kiri. Nah, sebelum itu kan tadi aku menjelasin arah I-nya itu kemana. Nah, gambarnya itu kan ada dua nih, kanan dan kiri. Nah, pasti di tengah-tengah ini ada kan. Jadi di sebelah kiri aku ini aku akan misalnya sebagai I2, dan di sebelah kanan aku ini itu sebagai I3. Lalu yang di tengahnya itu adalah I1. Nah, tentang apa epsilonnya juga kan udah diketahui di pada soal berikut ini di belakang ini. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama-tama kita akan memasuki kepada hukum Kirchhoff 1. Dalam hukum Kirchhoff 1 ini rumusnya adalah sigma masuk sama dengan sigma keluar. Nah, di dalam gambar tersebut kita sudah melihatnya arah panahnya. Nah, pada loop 1 I2 itu arah panahnya itu masuk teman-teman, dan I3 juga arah panahnya juga masuk, sedangkan I1 itu yang ada di tengah. Nah, I1 itu arah panahnya akan keluar. Jadi kita tinggal masukkan pada hukum 1 Kirchhoff, I masuknya itu adalah I2 ditambah I3 sama dengan I keluar. I keluarnya itu adalah I1. Itu adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita akan ke loop 1. Nah, di dalam loop 1 ini kita akan menggunakan rumus sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi lihat ke gambar yang awal tadi. Nah, di dalam loop 1 itu kan sudah terlihat dia kan arahnya searah jarum jam. Namanya aja searah jarum jam, berarti kanan. Dia itu akan ke tengah dulu, dia melewati jalur tengah dulu. Nah, di dalam jalur tengah ini dia akan ketemu dengan epsilonnya itu epsilon 3, iya kan? Nah, epsilon 3, dan pada epsilon 3 itu dia itu akan ketemu dengan arus positif terlebih dahulu. Jadi kita tulis epsilon 3 ditambah kita jalan lagi ke bawah mau naik ke atas. Nah, mau naik ke atasnya itu kita ketemu dengan epsilon 1. Nah, di dalam epsilon 1 ini kita mengetahui bahwa dia itu bertemu dengan arus negatif. Kenapa? Kalian pasti sudah tahu. Karena jika garis epsilon yang panjang itu bernilai positif, sedangkan yang pendek itu bernilai negatif, maka epsilon 1 ini bernilai negatif. Berarti bisa kita tuliskan lagi seperti yang di tes ini. Jadi epsilon 3 ditambah minus epsilon 1 ditambah lagi ditambah dengan I. Nah, pada loop 1 ini I apa saja sih yang kita lewati? Jadi yang pertama itu ada di tengah, yaitu ada I1 yang kita lewati. Nah, I1 dikali dengan R. Nah, yang di tengah-tengah itu ada R3. Jadi I1 dikali R3 ditambah lagi kita jalan lagi. Kita jalan itu sudah kita ketemu dengan yang namanya R2 dan I2 beserta R1. Jadi kita tulis lagi kan ditambah nih. Ditambah jadi I2 buka kurung, karena R-nya ada 2 itu kita tambahin. Nah, itu R2 ditambah R1 tutup kurung. Udah kan? Kemudian kita masukkan angka-angka yang udah kita tulis rumusnya tadi. Nah, epsilon 1 itu epsilon 3 itu kan ada 2 positif, sedangkan epsilon 1 itu ada bernilai negatif itu 10. Berarti kan minus 8, dan kita punya utang 10, tapi kita cuma bisa bayar 2, berarti kurangnya 8, minus 8 ditambah yang I yang tadi. Nah, I itu kan nilainya tetap I. Nah, R3 itu nilainya 6, jadi I1 dikali R3 6. R3 itu kan 6, jadi I1 dikali 6 sama dengan 6I. Ditambah tadi kan I2 nya itu ada 2 R nya, yaitu R2 ditambah sama R1. Nah, R2 nya itu ada 4 dan R1 nya itu ada 2. Dari 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Jadi I2 itu dikali dengan 6 sama dengan 6I2. Nah, kan kita sudah dituliskan di atasnya. Min 8 ditambah I1 6 ditambah I2 6 sama dengan 0. Ingat ya, itu tuh tetap ditulis sama dengan 0. Nah, yang min 8 ini kita akan pindah ruas, teman-teman. Jadi 6I1 ditambah 6I2 sama dengan
8. Kenapa 8? Karena yang sama dengan 0 itu kan min 8. Jika min 8 ini dipindah luas ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Oke? Yang tadi itu hasilnya sama dengan 8 itu adalah persamaan 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam loop 2. Di dalam loop 2 ini rumusnya sama dengan loop 1 tadi. Jadi sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita kembali lagi melihat pada gambar. Nah, di dalam loop 2 itu kan arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, dia arahnya ke kiri. Nah, kalau arahnya ke kiri dia akan bertemu dengan epsilon 3 dulu. Nah, itu bernilai positif. Kemudian dia naik lagi, dia akan bertemu dengan epsilon 2. Nah, epsilon 2 ini akan bernilai negatif karena dia akan bertemu titik negatif. Nah, di dalam loop 2 ini dia akan bertemu dengan I1 dikali dengan R3 dan ditambah dengan I3 dikali dengan I3, karena ini sama dengan konsep yang I2 tadi. Maka di situ R-nya itu ada 2 kan. Jadi R4 ditambah dengan R5. Nah, R4 itu bernilai 4, sedangkan R5 itu bernilai 2. Jadi jika ditambahin kan sama dengan 6. Sedangkan yang R3 itu juga kan 6. Jadi hasilnya akan menghasilkan yang sama. Bedanya di loop 2 ini I1 dan I3, sedangkan di loop 1 itu I1 dan I2. Itu akan menghasilkan hasil yang sama ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari gambar yang di belakang ini. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari persamaan 3, kita sudah mendapatkan persamaan 3. Kita akan substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 1 ke persamaan 2, kita gunakan yang persamaan 2. Persamaan 2 itu kan ada 6 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 8. Nah, 6 I1-nya itu kan kita masukkan dalam persamaan yang pertama. Jadi 6 buka kurung I2 ditambah I3 tutup kurung ditambah 6 I2 sama dengan 8. Kalian kenapa sih kok bisa dapat 6 buka kurung I2 ditambah I3? Karena kan kita pakai hasil dari yang pertama. Tapi yang I1 itu kita persamakan, masuk ke persamaannya persamaan 1, ya kan? Nah, udah nih. Terus kita kali silang kan, udah kita masukkan, kita kali silang teman-teman. Jadi 6 dikali I2, 6 dikali I3 ditambah 6 I2 sama dengan 8. Sudah nih, sudah ketemukan. Lalu yang I-nya sama itu akan dijumlahkan. Jadi 12 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 8 itu menghasilkan persamaan 4. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, persamaan 1 itu kan tadi 6 buka kurung I2 ditambah I3 ditambah 6 I3 sama dengan 8. Ini tuh lebih tepatnya tuh hampir sama. Ini sama penempatan I1-nya itu di dalam yang 6 buka kurung itu. Sama kayak yang substitusi persamaan 1 ke 2. Nah, sama abis itu kita kali silang lagi kayak yang persamaan sebelumnya. Jadi kan 6 I2 ditambah 6 I3 ditambah 6 I3 sama dengan 8. Kalau yang tadi kan yang sama I2-nya, kalau yang sekarang itu I3-nya. Jadi yang I3 sama itu dijumlahkan. Jadi 6 I2 ditambah 12 I3 sama dengan 8. Itu adalah persamaan kelima. Kemudian kan kita sudah mendapatkan 5 persamaan. Kita eliminasi. Yang pertama kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di mana persamaan 4 itu adalah 12 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 8. Nah, persamaan 5 itu adalah 6 I2 ditambah 12 I3 sama dengan 8. Karena kita akan mengeliminasi I2-nya, maka yang bawah itu kita kalikan 2 dan yang atas itu kita kalikan 1 agar sama. Jadi menghasilkan 12 I2 ditambah 6 I3 sama dengan 8, dan yang bawah itu kan tadi dikali 2, jadi 12 I2 ditambah 24 I3 sama dengan 16. Nah, berarti kan yang 12 I2 itu sama atas sama bawah. Nah, kan kalau minus kali kurang dieliminasi, jadi dia hilang, atau bisa disebut 1 karena 1 tidak dituliskan. Jadi tinggal sisalah 6 I3 sama dengan 8 dan 24 I3 sama dengan 16. Nah, 6 dikurang 24 itu sama dengan kan min 18 I3. Lalu yang 8 dikurang 16 itu kan sama dengan min 8. Jadi itu kan hasilnya jadi min 18, 3 sama dengan min 8. Nah, kita tuh mau cari I3. Sedangkan kalau kita mau cari I3, berarti yang min 18 ini akan pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi I3 sama dengan karena min sama min, pembagi sama penyebutnya min, jadi itu plus ya, habis kan baca. Jadi sama dengan 8 per 18. Itu I3 sama dengan 0,44 ampere. Kemudian kita akan substitusi ke persamaan 3. Nah, di persamaan 3 itu kan 6 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 8. Nah, di situ kan I3-nya tadi yang di
saja 6 I1 I1 nya belum diketahui kan, ya udah biarkan saja. Ditambah 6 I3 nya itu sudah diketahui 8 per 18, berarti 6 dikali 8 per 18 sama dengan 8. Tadi 6 I1 ditambah, karena penyebutnya kita samakan jadi 18. Nah 18 sama 6 ini bisa kita bagikan, bagi 6, jadi 6 nya itu 1, 18 nya itu 3, jadi tinggal sisanya yaitu 6 I1 ditambah 8 per 3 sama dengan 8. Karena kita di sini akan mencari I1, maka akan pindah ruas nih 8 per 3. Jadi 6 I1 sama dengan 8 dikali 8 per 3 sama dengan 6 I1 sama dengan 8 kan tadi itu 8 dikali 8 per 3, itu kita samakan penyebutnya kan. Nah 8 dibagi 3 dibagi 3 kan 1 kali 8 bagi 1 kan 3 kali 8 itu 24. Nah 3 dibagi 3 1, iya kan, 3 bagi 3 1 dikali 8 8, berarti 24 dikurang 8 per 3, jadi tinggal 6 I1 sama dengan 16 per 3. Nah ada kita mencari I1 doang, berarti kan I1 sama dengan 16 per 3 per 6 sama dengan itu I1 sama dengan 16 per 3 dikali 1 per 6, kayak dibalik gitu loh ya, pembagian dibuat jadi perkalian. Nah jadilah I1 sama dengan 16 per 18. Nah kan 16 per 18, nah ini kita bisa itu dibagi 2, jadi 8 per 9 ampere. I1 nya itu 8 per 9. Lalu kita akan mencari ke persamaan, mencari I2, karena I1 dan I3 sudah ketemu kan, I2 nya mana kok belum ketemu, jadi kita nyarinya dengan menggunakan persamaan 1 yang I2 ditambah 3 sama dengan I1. Nah itu kita akan pindah ruas, karena yang kita akan cari I2 berarti I2 sama dengan I1 dikurang I3, kita tinggal masukkan saja. Nah I2 sama dengan I1 nya itu tadi kan 8 per 9 dikurang I3 nya itu 8 per 18, kita samakan penyebutnya yaitu 18, berarti 18 dibagi 9 2 kali 8 16, itu kita bisa perkecil, dibagi 2 per 2 sama dengan 4 per 9, itu adalah I2. Kemudian kita akan mencari tegangan jepit antara titik A dan B. Rumus dari tegangan jepit itu kan VAB, karena kita akan mencari tegangan titik A antara titik A dan B di tengah-tengah itu. Rumusnya itu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan, kan antara A dan B itu kan adanya epsilon 3. Nah ditambah, nah di antara A sama B itu juga hanya ada I1 dikali R nya itu 3. Nah di dalam tegangan jepit itu harus ingat, itu tegangan itu bernilai positif ya, jadi kita tinggal masukkan epsilon 3 itu kan 2, berarti 2 ditambah nilai dari I1 itu kan 8 per 9 dikali R3 itu 6. Nah 9 sama 6 nya ini kita perkecil dibagi 3, jadi yang 6 nya itu tinggal 2, dan 9 nya itu tinggal 3, jadi tinggal 2 ditambah 16 per 3. Nah karena itu kan gak bisa langsung gitu ya ditambahin, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 3 dibagi 1 3 kali 2 6, terus 3 dibagi 3 1 kali 16 16, berarti 6 ditambah 16 per 3 sama dengan 22 per 3. Jadi itu adalah hasil akhir dari apa yang sudah saya jelaskan tentang hukum Kirchhoff-nya untuk mencari I1, I2, I3 beserta tegangan jepit antara titik A dan titik B. Kiranya kalian dapat memahami, beserta ibunya juga dapat memahami. Jika ada salah kata atau kurang jelas mohon maaf. Dadah.